Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Perdosi sekalian. Berjumpa lagi di podcast Perdosi On Air, persembahan dari Perdosi Cabang Medan, memberikan informasi dan edukasi mengenai hal-hal terkait di bidang neurologi. Bersama saya Putri Andini yang akan menjadi host pada podcast sesi kali ini. Nah, sahabat Perdosi, kali ini kita akan membahas suatu tema yang tidak kalah menarik dari tema-tema podcast sebelumnya, yaitu mengenai tata laksana stroke akut. Seperti yang sudah kita ketahui, stroke itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kelainan atau masalah di pembuluh darah otak. Tapi bagaimana tata laksananya yang sebenarnya? Pasti kamu penasaran kan? Akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Dr. Puji Pinta Omasinurat, spesialis saraf konsultan. Beliau adalah staf pengajar di Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Beliau juga merupakan salah satu pengurus Perdosi Cabang Medan dan saat ini masih aktif berpraktek di beberapa rumah sakit di Kota Medan. Nah, kalian pasti tidak mau berlama-lama lagi, langsung kita sapa ya sahabat narasumber kita. Selamat siang Dokter Puji. Selamat siang Dokter Putri. Bagaimana? Selamat siang sahabat Perdosi sekalian. Bagaimana nih Dok kabarnya? Kabar baik, sehat Dokter Putri. Bagaimana Dokter Putri, sehat? Alhamdulillah sehat dong. Syukurlah. Iya, walaupun sekarang pandemi sedang turun-turunnya, tapi tetap jaga protokol kesehatan ya Dok. Iya betul. Kita harus jaga ya protokol kesehatan. Iya Dok. Sebelum kita bincang-bincang mengenai topik hari ini, saya mau tanya-tanya dulu nih Dok. Sekarang Dokter Puji kegiatannya sedang apa nih Dok? Sibuk apa Dokter? Ya, rutinitas sehari-hari ya Dokter Putri. Saya sebagai pegawai negeri, saya bertugas di bagian neurologi, Departemen Neurologi sebagai staf medis fungsional di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, bagian neurologi. Kemudian saya sebagai dokter pendidik klinis, sebagai dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dan juga sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Indonesia. Kemudian pada sore hari saya berpraktek di Rumah Sakit Hermina Medan ya, di Jalan Asrama Ring Road. Kemudian di Rumah Sakit Umum Bunda Tamrin, Jalan Si Batanghari, Dokter Putri. Wah, cukup padat nih kegiatan Dokter Puji. Sangat bersyukur kita bisa mendapatkan beliau sebagai narasumber pada kali ini. Dok, kali ini kita akan membahas mengenai tata laksana stroke akut Dokter. Tapi sebelum kita beranjak ke pembahasan tersebut, mungkin sahabat Perdosi perlu diingatkan kembali mengenai definisi stroke yang sebenarnya itu apa sih Dok? Iya, per definisi stroke itu adalah manifestasi klinis berupa defisit neurologis yang terjadi secara tiba-tiba akibat gangguan fungsi otak, baik itu vokal ataupun global, yang berlangsung 24 jam atau lebih, atau menyebabkan kematian yang disebabkan oleh lesi vaskuler di otak. Jadi seperti definisi ini, bahwa manifestasi klinis berupa defisit neurologis itu bisa berupa defisit motorik, yaitu kelumpuhan, bisa defisit sensorik, yaitu gangguan rasa, gangguan sensibilitas atau seperti rasa kebas misalnya. Kemudian gangguan berbahasa ya, bisa bicara jadi pelo, bisa afasia seperti itu. Kemudian bisa gangguan kesadaran, ya gangguan keseimbangan. Semuanya itu tergantung kepada lesinya di mana di otak. Kemudian lesi vaskuler, maksudnya di sini bisa berupa sumbatan di pembuluh darah otak yang kita kenal dengan stroke iskemik, dan bisa pecah pembuluh darah otak yang kita kenal dengan stroke hemoragik. Gitu dong. Nah, sahabat Perdosi, jangan sampai salah lagi ya, bahwa stroke itu seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Puji tadi. Nah Dok, berlanjut pada bahasan kita kali ini mengenai tata laksana stroke. Gimana sih Dok bisa dijelaskan untuk tata laksana stroke akut pada fase di pasien sebelum masuk ke rumah sakit itu bagaimana Dok? Iya, baik. Kita harus ingat ya, bahwa stroke itu adalah suatu kondisi gawat darurat medik. Jadi namanya gawat darurat, kita harus cepat deteksi dan cepat action ya.
Jadi ada filosofi time is brain, ya time is brain ini adalah waktu untuk menyelamatkan otak. Nah, ingat slogan, ya kita dibuatkan slogan segera ke RS, ya segera ke RS di sini adalah mengingatkan kita supaya kita segera melakukan tindakan dan segera membawa ke rumah sakit, ya untuk penata laksanaannya, ya. Di sini adalah senyum, ya senyum. Kita lakukan pemeriksaan, menyuruh pasien tersenyum, ya kita melihat bagaimana ekspresi wajahnya, simetris atau tidak. Ya, kemudian G itu gerak. Ya, gerak kita periksa anggota geraknya. Misalnya kita suruh dia mengangkat kedua lengan, ya kedua lengannya apakah bergeraknya secara simetris atau ada yang tertinggal, yang terjadi secara tiba-tiba seperti definisi tadi. Kemudian ra itu bicara. Ya, bagaimana bicaranya? Apakah berubah tiba-tiba? Apakah jadi pelo, ya yang kita kenal dengan disartria? Apakah dia jadi tidak nyambung, afasia, ya? Kemudian ke itu kebas, ya. Jadi ada tadi defisit sensorik, kebas, ya gangguan rasa. Apakah ada gangguan rasa yang terjadi secara tiba-tiba? Kemudian R itu rabun, ya gangguan penglihatan. Apakah dia menjadi penglihatannya double yang kita kenal dengan diplopia. Kemudian S adalah sakit kepala, ya sakit kepala bisa, atau penurunan kesadaran atau gangguan fungsi otak lainnya. Jadi segera apabila ditemukan ini, segera bawa ke rumah sakit, aktifkan EMS, ya Emergency Medical Service. Ya, jadi hubungi rumah sakit, upayakan rumah sakit yang mempunyai fasilitas untuk lakukan head CT scan, kemudian supaya dikirimkan ambulans, ya ambulans untuk transportasi pasien dari yang pra rumah sakit tadi ke rumah sakit, ya. Jadi usahakan juga hendaknya ambulans itu diperlengkapi dengan alat yang cukup, ya untuk pasiennya nanti bisa diresusitasi di ambulans, kemudian juga petugas yang terlatih, gitu Dokter Putri. Iya, sahabat. Jadi diingat-ingat tuh, segera ke RS. Iya. Kalau dapat pasien yang ada salah satu dalam filosofi tersebut, langsung ditangani sebagai stroke. Nah, setelah ditangani di pra-hospital, sampailah ke rumah sakit, di IGD rumah sakit. Nah dok, bagaimana tata laksananya di IGD agar sahabat Perdos ini tahu, agar pasien-pasien stroke tersebut tidak terlantar pada saat sampai di IGD, dok? Iya, jadi pasien tadi kan sudah segera nih dikirim ke rumah sakit, ya. Setibanya di rumah sakit di UGD, ya kita harus juga cepat, deteksi cepat, action cepat. Ya, deteksi cepat dengan melakukan anamnese, ya kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologis, ya kemudian perhatikan ABC-nya, ya airway-nya bagaimana, jalan nafasnya bagus atau tidak, kemudian B-nya breathing-nya, ya pernafasannya, irama pernafasannya kita perhatikan, kemudian circulation, ya untuk circulation kita pasang IV line. Nah sekaligus untuk pemasangan IV line itu bisa untuk mengambil darah, sekaligus nanti kita butuh pemeriksaan darah, ya. Kemudian perhatikan juga pemberian cairannya, hindari larutan yang hipotonik, ya. Larutan yang hipotonik ini akan menambah udin cerebri, juga hindari yang mengandung glukosa. Kemudian posisi pasien, ya, posisi pasien di mana pasien-pasien stroke ini sering sekali disertai dengan peninggian tekanan intrakranial. Maka pasiennya posisikanlah dengan kepala itu 20 sampai 30, ya, head up 20 sampai 30 derajat, ya begitu ya Dokter Putri. Nah, itu semua kita lakukan kalau bisa di bawah 15 menit. Kemudian pada menit ke-25 pasiennya sudah harus kita lakukan pemeriksaan head CT scan. Ingat ya bahwa ada golden period untuk penanganan stroke ini, yaitu kurang dari 4,5 jam. Nah, kalau pasien ini tiba di UGD masih di rentang kurang dari 4,5 jam, kita harus persiapkan pasien ini sebagai kandidat untuk mendapatkan trombolitik terapi. Nah, jadi
Untuk mendapat trombolitik terapi, kita diberi waktu yang namanya door to needle time. Jadi door to needle time-nya adalah di bawah 60 menit atau sampai 60 menit. Jadi dari mulai kita deteksi, kemudian kita lakukan pemeriksaan head CT scan, nanti setelah 45 menit kita sudah harapkan bahwa sudah datang hasil head CT scan dan juga hasil laboratorium, maka bisalah kita berikan trombolitik agent tadi dalam waktu kurang dari 60 menit. Begitu Dokter Putri, untuk menyelamatkan otaknya tadi. Tentunya pada pasien stroke iskemik ya Dok? Iskemik ya, itu untuk stroke iskemik, betul. Iya, jadi sahabat Perdosi harus sigap dan segera untuk betul. menangani pasien, mana tahu pasien tersebut masih masuk dalam golden period, ya golden hour. Golden hour ya. Oke Dok, kemudian ada nggak Dok obat-obatan yang lain yang diperlukan pada pasien-pasien stroke akut selain yang telah dokter sebutkan sebelumnya Dok? Ya, pada pasien yang tadi dalam masa golden hour tadi, di golden period itu untuk kasus stroke iskemik tentu kalau memenuhi kriteria kita berikan trombolitik terapi. Nah, apabila pasiennya sudah melebihi rentang 4,5 jam, tentu pasien tidak lagi akan diberikan trombolitik. Ini nanti akan kita rawat di ruang stroke khusus, ya. Namanya itu stroke unit ataupun stroke corner. Ya, kemudian di ruang stroke corner ini atau stroke unit ini pasien kita rawat, kita perhatikan cairannya ya. Tadi saya ingatkan bahwa cairan itu jangan yang bersifat hipotonik ya, jangan yang mengandung glukose karena itu akan menambah udemnya ya, udem cerebri. Kemudian nutrisi daripada pasien. Kita perhatikan nutrisinya ya. Jadi karena ini sangat berkontribusi ya, gizi itu berkontribusi terhadap outcome daripada kasus stroke. Ya, jadi untuk pasien yang sulit menelan atau gangguan menelan yang kita kenal dengan disphagia, tentu kita harus pasang NGT ya, nasogastric tube untuk jalan makanan.